Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, gimana kabar antum semuanya? Khair, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai Ustadz akan tanya yang tidak membuka kameranya. Baru dibuka semuanya. Ahmad Rifa Faik. Baju antum mana? Faik. Faik. Baju antum mana? Ketahuan nggak pakai baju, akhirnya nyari baju. Faris, orangnya nggak ada nggak Faris ini? Faris orangnya ada nih. Faris, Fatur Rahman, Gian Zikri, Taib, nggak ada. Taib, siapa yang mau Ustadz kasih nilai? Siapa yang mau nilai? Tapi Ustadz tanya dulu. Siapa yang mau nilai? Tapi Ustadz tanya dulu. Pelajaran yang kemarin. Gak ada yang mau nilai? Gak ada. Ya, kalau gak ada berarti nanti kalau nilainya rendah Ustadz juga gak tanggung jawab ya. Siapa anaknya itu? Hah? Faros sudah semalam. Nilai antum udah 9. Yang lain yang belum ada nilai. Siapa? Siapa anak? Ibrahim Yaakob. Ibrahim Yaakob. Taib. Pelajaran yang semalam. Hanya Ibrahim saja yang hidupkan mic-nya. Ibrahim, hidupkan mic antum. Taib. Coba sebutkan contoh yang salah dalam memuliakan Nabi. Ntar Ibrahim dulu.
Satu. Berlebihan dalam memujinya. Apa? Berlebihan dalam memujinya. Iya, tapi Ustadz mau contohnya gimana contohnya itu? Satu, dua. Berlebihan Mustafa. Taib, sahih, benar. Taib, Ibrahim dapat nilai 9. Ibrahim Yakub. Kelas berapa? 9 apa antum? CD 9C. Taib. Nah, yuk kita lanjut pelajaran kita. Nanti baru terakhir saya tanya. Kita sudah belajar wajibnya mencintai Nabi. Namun tidak berlebih-lebihan dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Larangan hulu dan ittira dalam mencintai, dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kita lanjutkan bayanu manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan kedudukan Nabi. Jadi setelah tadi kita dilarang berlebih-lebihan dalam memujinya, namun la ba'sa bi bayani manzilatihi bi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa atau boleh menjelaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memujinya. Menjelaskan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara memujinya sebagaimana yang Allah puji di dalam Al-Qur'an, yang Allah sebutkan kedudukannya. Allah utamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi ke derajat yang paling tinggi. Dia adalah hamba Allah dan dia juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi adalah manusia yang terbaik. Nah, ini pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi adalah manusia yang terbaik. Nabi makhluk yang paling afdal. Nabi makhluk yang paling afdal, dan dia adalah utusan untuk semua manusia, baik jin maupun manusia. Dia adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah membuka dadanya, artinya Allah melapangkan dada Nabi, mengangkatnya dan menyebut-nyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap adzan selalu ada nama Nabi di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disebutkan semua nama Nabi. Dan Allah menjadikan dhullah wa sighar, kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi Nabi. Allah menghinakan, Allah Subhanahu wa taala merendahkan bagi orang yang menyelisihi Nabi. Nabi sahibul maqamil mahmud. Nabi adalah pemilik makom yang terpuji. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengutusmu kepada makom yang terpuji, tempat yang terpuji. Apa itu makom yang terpuji? Yaitu al-maqam alladzi yuqimuhullahu fihi li syafa'ah lin-nasi yaumal qiyamah. Yaitu Allah beri Nabi Muhammad itu izin untuk memberikan syafaat kepada umat pada hari kiamat. Ini maksudnya makom tertinggi. Karena ada satu syafaat yang hanya bisa diminta oleh Nabi, tapi tidak bisa diberikan oleh Nabi yang lain. Syafaat apa itu? Yaitu syafaat tatkala orang-orang berkumpul di padang mahsyar, mereka meminta dipercepat hisab. Tidak ada yang bisa memberikan ini kecuali Nabi SAW yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang agar mereka dipercepat hisabnya. Nah, ini kedudukan Nabi. Kedudukan Nabi. Jadi beliau adalah makhluk paling Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam
diciptakan untuk seluruh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi paling akhir, tidak ada nabi setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibukakan oleh Allah hatinya, dilapangkan oleh Allah hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat penyebutan namanya. Dan Allah merendahkan dan menghinakan orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Paham Ustaz? Paham. Baik. Kita lanjut. Nah, makomnya ini adalah makom yang khusus hanya untuk Nabi, tidak nabi-nabi yang lain. Yaitu Nabi pemberi syafaat, hanya untuk Nabi, tidak nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi manusia terbaik dan yang lainnya. Wa huwa akhsyal khalqi lillahi wa atqahum. Dan ini juga kedudukan Nabi. Dia adalah makhluk yang paling takut kepada Allah dan makhluk yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dilarang bagi kita untuk mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan bihadratihi wa atna 'alal ladzina yaghudduna aswatahum indahu. Allah melarang di dalam Al-Qur'an untuk mengangkat suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dilarang untuk mengeraskan suara ketika bersama Nabi. Dan Allah memuji orang-orang yang merendahkan suaranya ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 2 sampai 5, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian keraskan suara kalian dengan suara Nabi. Ya, ketika berada di hadapan Nabi, jangan keraskan suara kalian. Wala tajharu lahu bil qauli. Jangan kalian terang-terangan atau keras-keras dalam bicara kepada Nabi SAW. Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kerasnya suara kalian kepada saudaranya yang lain. Apa dosanya? Apa risikonya ketika kita teriak-teriak memanggil Nabi, keras-keras memanggil Nabi? Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Itu akan bisa menghapuskan amal. Jadi teriak-teriak di hadapan Nabi bisa menghapuskan amal. Gimana lagi kalau orang tersebut teriak-teriaknya sekencang-kencangnya waktu maulid? Nah, ini tentu akan menghilangkan amalan-amalan yang dia kerjakan. Taib. Dan bahkan Allah memuji orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Orang-orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang Allah uji hati-hati mereka untuk takwa, dan mereka akan mendapatkan ampunan dan dosa yang besar. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini bagi orang yang tidak memuji-muji yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi SAW. Adapun orang yang suaranya keras, maka ini akan merusak ibadah orang tersebut. Bud, antum masuk kamera nih, Bud. Gak apa-apa. Taib. Taib. Taib, paham sampai di sini? Paham? Taib. Kita boleh memuji Nabi sebagaimana yang Allah puji. Ini kesimpulannya. Kita boleh memuji Nabi sebagaimana yang Allah puji. Kita boleh menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi, mengatakan beliau manusia yang paling afdol, beliau manusia terbaik, beliau memiliki akhlak yang paling baik dan yang lainnya. Boleh kita menyebutkan itu semua. Dan
kita dilarang untuk mengeraskan suara kepada Nabi. Apalagi ketika ada orang-orang yang maulid teriak-teriak manggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau waktu salat tahiyat salat witir, Ramadan. Salat tarawih itu kan banyak itu yang teriak-teriak itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, katanya. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Enggak boleh kita teriak-teriak memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Taib, itu dia. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, hadhihi ayatun addaballahu fiha ibadahul mu'minin fima yu'amiluna bihin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tawqir wal ihtiram wa tabjil wal i'dham. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ayat ini adalah ayat yang Allah mengajarkan adab sama kita. Jadi Allah ajarkan adab sama kita, bagaimana cara bermuamalah dengan Nabi, bagaimana cara bersikap dengan Nabi, yaitu dengan cara menghormati beliau, menghormati Nabi SAW, yaitu dengan apa? Dengan tidak mengeraskan suara di atas suara Nabi SAW, dan tidak memanggil Nabi SAW dengan namanya. Ini tidak boleh. Orang-orang Arab Badui biasanya yang manggil Nabi dengan namanya. Kalau orang-orang berilmu, mereka biasanya memanggil Nabi dengan Nabi atau Rasul. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi kalau orang-orang Arab Badui yang mereka bodoh-bodoh, mereka tidak tahu hukum, tidak tahu aturan, tidak tahu adat, mereka langsung memanggil nama Nabi dengan kalimat ya Muhammad, ya Muhammad. Maka jangan kita memanggil Nabi dengan namanya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kad-du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan kalian memanggil Rasul di antara kalian itu seperti kalian memanggil sebagian dengan sebagian yang lain. Kalau kita sama teman-teman kan biasa panggil, "Woi, kemana kalian?" "Sini." "Woi." Misalnya siapa namanya? Misalnya namanya si Ragib. Ragib, sini Ragib misalnya. Atau Imam Mufti, sini Imam. Nah, tapi tidak bisa kita memanggil nama Nabi, Muhammad, sini Muhammad. Gak boleh. Harus dengan kalimat pengagungan, penghormatan. Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memanggil Nabi dengan nama Rasul atau nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga Allah bersalawat, malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima. Ya, kita disuruh untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, la yukhassisu limadhihi sallallahu alaihi wasallam waqtun wala kaifiyatun muayyanatun illa bidalil sahih minal kitabi wa sunnah. Namun kita tidak boleh bersalawatan kepada Nabi dengan mengkhususkan waktu misalnya, atau mengkhususkan cara, kecuali harus ada dalil. Misalnya pas hari Maulid barulah kita bersalawat-salawatan. Ini tidak boleh. Tidak boleh kita mengkhususkan waktu. Atau pas hari-hari tertentu barulah bersalawat-salawatan. Ini tidak boleh. Fama yaf'alu ashabul mawalid min at-takhsisil yaum alladhi yaz'amuna annahu yauma maulidihi lil madhihi bid'ah munkarah. Yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang ketika dia memuji Nabi dengan waktu tertentu, ada kegiatan-kegiatan tertentu, maka ini hukumnya bid'ah yang munkarah. Baik. Sampai di sini siapa yang bertanya, fadhol silahkan sebelum Ustaz sambung.
Nah, sebelum Ustadz sambung sebentar ya. Ustadz permisi bentar, 10 detik aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sembilan, udah 10 belum balik sana. Lupa Ustaz lah. Tadi 10 detik aku lupa. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau bertanya? Nggak ada saat. Nggak ada, berarti sudah paham semua. Oke, kalau gitu Ustadz yang nanya. Zaki Musyafa, mana ini gambarnya, kameranya? Zaki Musyafa. Zaki Musyafa, ini keluyuran ini Zaki Musyafa ini. Tidur dia saat. Zaki Musyafa. Taib. Kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut. Siapa yang mau nanya? Nggak ada saat. Nggak ada. Taib, kita lanjut. Dan termasuk memuliakan Nabi adalah memuliakan sunnahnya, meyakini bahwa wajibnya kita untuk mengikuti sunnahnya. Jadi jangan hanya sekedar wah saya mau memuliakan Nabi, saya mau memuji-muji Nabi. Dia pun bersolawat-solawatan di hari khusus. Solawat-solawatan di hari khusus mengkhususkan waktu, hukumnya bid'ah. Sebagaimana orang-orang bersolawatan kepada Nabi misalnya di hari Maulid. Sementara salawat kepada Nabi kapan saja boleh. Karena Allah perintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Dan Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi, salawatlah kalian kepada Nabi. Maka kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi kapan saja, bukan hari-hari khusus. Sebagaimana orang-orang Maulid, kemudian disitulah dia bersalawat, atau ketika Isra Mi'raj disitulah dia bersalawat. Tidak. Kita disunnahkan untuk bersalawat kepada Nabi SAW. Setiap kali kita mendengar nama Nabi, maka disunnahkan bagi kita untuk mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk salawat. Baik, itu dia. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, termasuk mengagungkan Nabi adalah mengagungkan sunnahnya, menjalankan sunnahnya. Dan ini adalah tingkatan kedua setelah Al-Quran. Tingkatan kedua setelah Al-Quran. Sunnah Nabi berada di tingkatan kedua setelah Al-Quran. Karena yang pertama adalah Al-Quran. Kenapa sunnah Nabi berada di tingkatan kedua? Karena setiap apa yang dikatakan Nabi semua berasal dari Allah. Allah katakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak bicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang untuk melaksanakan atau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berbicara dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menghafalnya, atau menjelaskan hadis Nabi kepada orang banyak sallallahu alaihi wasallam. Waqad kathiru fi hadza zaman tatawulul jihal ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan min ba'di syababin nasyiin alladzina la yazaluna fi marahilil ula min at-ta'lim. Nah, sekarang kata beliau, banyak yang melecehkan Nabi, banyak yang merendahkan Nabi,
banyak yang menghinakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Mereka tidak mau belajar sehingga terjadilah peremehan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu peremehan kepada Nabi apa? Dengan menghafal hadis-hadis dhaif. Dengan menghafal hadis-hadis dhaif atau mencela hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, ini dia. Maka kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Taib, paham sampai di sini? Paham, Ustaz. Paham. Insyaallah. Taib. Kalau gitu Ustadz mau tanya, yang tahu nilainya dapat 100. Siapa yang mau ditanya? Yang tahu dapat 100. Siapa yang mau ditanya? Yang tahu dapat 100. Nggak ada. Berarti Ustadz yang nanya. Kalau dia tahu jawabannya, maka dia dapat nilai 90. Yang Ustadz tanya, yang kameranya hidup saja. Yang kameranya mati, nggak usah tanya, sehingga nggak dapat nilai. Taib, Muhammad Revan. Rizky Setiawan baru bangun tidur. Masya Allah. Masya Allah, rambutnya kusut-kusut. Rapikan sedikit. Muhammad Revan. Muhammad apa ini? Ref apa ini? Muhammad Revan. Taib. Muhammad Revan yang Ustaz tanya. Taib. Taib. Coba sebutkan dalil kita tidak boleh berbicara yang keras di hadapan Nabi. Ayo, coba sebutkan. Hilang muka Revan. Hilang mukanya. Ustaz masih nampak muka Revan ini. Coba sebutkan. Oh, ini dah. Coba sebutkan. Revan. 1, 2, 3, bis. Taib. Yang lain, Ustadz sebut namanya dulu satu-satu. Rehan Arizki. Oh, Allah. Ya, Ustaz. Nah, Rehan udah dapat nilai kemarin, belum kan? Belum, Ustaz. Nah, Taib, coba sebutkan dalilnya. Ustaz. Taib, yang lain Ustaz tanya. Taib, Sadik, silakan. Ana, Ustaz. Oh, tadi siapa yang bilang ana? Ana, Ustaz. Antum. Oh, ya udah. La taj'alu du'a ar-rasulah bainakum qad du'a'u bainakum ba'da. Benar? Ustadz tanya, sebutkan dalil larangan mengeraskan suara di hadapan Nabi, bukan memanggil nama. Taib. Yang lain. Taib, Sadik dapat nilai 8. Sadik Arifihi. Siddiqul, Ustaz. Oh, Siddiqul. Itu kau bacaannya? Oh, Sadik. Siddiqul Arif. Siddiq apa ini? Siddiqul Arifi Nur Salim. Sanad. Taib.
Antum kelas berapa? Dik, 9 apa? C, D? C Ustaz. 9C. 9C. Nilai antum 8. Taib yang lain. Siapa anaknya? Farhan Aditya, sebutkan. Nah, Ustadz kalau yang kayak gitu nggak mau Ustadz. Ustadz salahkan itu kalau ujian. Sebutkan dalilnya. Dik, diam dulu Dik. Sebutkan dalilnya. Siapa nih yang lain? Gak ada. Ustadz kasih nilai 10 kalau dia bacanya nggak nengok ayat, nggak nengok mushaf. Antum mudah. Siapa? Haki? Mana Haki? Haki Orik. Taib, coba sebutkan. Aduh. Taib yang lain. Siapa? Muhammad Zakwan. Antum sudah dapat nilai kemarin? Belum, coba sebutkan. Ayo cepat, waktu kita udah habis. Taib, sudah selesai. Muhammad Zakwan, antum kelas berapa? 9D. Taib, antum dapat nilai 10. Taib, sudah. Taib, sudah selesai, sudah habis, waktunya sudah habis. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.